Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Winara SSI MPD dan juga Bapak Syahrial SPD MPD. Perkenalkan, saya Siti Anissa dengan NIM 12311178. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Hambatan Guru dalam Pengimplementasian Artificial Intelligence atau AI untuk mendukung proses pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SDN 133889 Kota Tanjung Balai. Adapun latar belakangnya, di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, artificial intelligence atau AI telah hadir sebagai inovasi yang mampu mendukung transformasi pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan adaptif. Dalam konteks pendidikan dasar, AI memiliki potensi besar mulai dari personalized learning, pemberian umpan balik otomatis, dan hingga pengembangan media ajar yang lebih interaktif seperti Quizzes, Kahoot, dan Google Classroom. Namun, di SDN 133889 Kota Tanjung Balai, berdasarkan observasi awal yang saya lakukan, pemanfaatan AI dalam pembelajaran pendidikan Pancasila belum terlaksana secara optimal. Saya menemukan adanya hambatan yang bersifat multidimensional dari aspek teknis seperti keterbatasan perangkat dan internet, aspek pedagogis terkait kompetensi guru, aspek institusional yang mencakup kebijakan sekolah, aspek psikologis seperti rasa kurang percaya diri, hingga aspek kontekstual seperti kesenjangan literasi digital siswa. Inilah yang mendorong saya untuk mengkaji lebih dalam apa aja hambatan nyata yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan AI pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, adapun identifikasi masalahnya, yang pertama itu bagaimana pengimplementasian AI dalam mendukung proses pembelajaran pendidikan Pancasila di SDN 133889 Kota Tanjung Balai. Yang kedua, apa aja hambatan teknis, pedagogis, institusional, psikologis, dan kontekstual yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan AI tersebut. Adapun fokus masalahnya yaitu menganalisis hambatan guru SDN 133889 Kota Tanjung Balai dalam mengimplementasikan AI untuk pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang kedua itu dibatasi pada guru pendidikan Pancasila di SDN 133889 Kota Tanjung Balai. Dan yang terakhir itu fokus pada AI sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan pengembangan sistem AI. Adapun tujuan dan manfaat penelitiannya, yang pertama itu tujuan penelitian. Yang pertama untuk menganalisis pengimplementasian AI dalam mendukung proses pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SDN 133889 Kota Tanjung Balai. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam hambatan teknis, pedagogis, institusional, psikologis, dan kontekstual yang dihadapi guru SDN 133889 Kota Tanjung Balai dalam mengimplementasikan AI untuk mendukung proses pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ada manfaat yang pertama itu manfaat teoritis, yaitu memperkaya khasanah ilmu integrasi AI dalam pembelajaran sekolah dasar. Dan yang terakhir itu kontribusi akademik terhadap teori implementasi teknologi berbasis nilai. Dan adapun manfaat praktisnya, yang pertama itu membantu guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan mengatasi hambatan AI. Yang kedua itu rekomendasi strategis peningkatan kompetensi guru dan infrastruktur digital. Dan yang terakhir itu referensi bagi penelitian selanjutnya tentang AI dalam pendidikan dasar. Adapun kajian pustaka, yaitu yang pertama AI dalam pendidikan, yaitu mengacu pada John Carty dan dikuatkan oleh UNESCO tahun 2024. AI itu bukan sekedar alat otomatis, melainkan sistem yang harus dikelola secara etis, inklusif, dan bertanggung jawab dalam konteks pendidikan. Yang kedua itu implementasi AI pada pembelajaran sekolah dasar. Darmawan dan DKK tahun 2024 dan Anita dan Setiawan tahun 2025 menegaskan bahwa AI itu berpotensi meningkatkan efektivitas guru dalam merancang pengalaman belajar, namun memerlukan adaptasi pedagogis yang matang. Yang ketiga itu pendidikan Pancasila sebagai pendidikan nilai dan karakter. Dalam kurikulum Merdeka, pendidikan Pancasila diarahkan membentuk profil pelajar Pancasila dari beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, hingga berpikir kritis dan kreatif. Ini menuntut pendekatan humanistik yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Adapun hambatan implementasi AI oleh guru ada 5, yaitu teknis dan infrastruktur, contohnya keterbatasan perangkat, internet tidak stabil, dan terakhir itu pemadaman listrik. Yang kedua itu pedagogis dan kompetensi, contohnya kesenjangan kompetensi teknologi, minimnya pemahaman DPC, dan yang ketiga itu institusional dan regulasi, contohnya belum ada pedoman standar AI, minimnya dukungan kepala sekolah, anggarannya terbatas, dan yang keempat itu psikologis dan sikap. Contohnya yaitu beban administrasi, kekhawatiran AI menggantikan guru, dan yang terakhir itu resistensi terhadap perubahan. Dan yang terakhir itu kontekstual, contohnya budaya hubungan personal guru antar murid, kekhawatiran orang tua, dan yang terakhir itu kesenjangan literasi digital siswa. Adapun kajian penelitian yang relevan yang saya gunakan yaitu ada 5. Kelima penelitian yang saya kaji itu menunjukkan bahwa hambatan implementasi AI di sekolah dasar sudah diteliti dari sisi persepsi guru dan kesiapan institusional, namun belum ada yang secara khusus menganalisis hambatan multidimensional dalam konteks pendidikan Pancasila. Disinilah resist gap yang penelitian saya
isi. Adapun kerangka berpikir yang saya gunakan yaitu ada yang pertama itu ada perkembangan AI dalam konteks pendidikan, yang kedua itu karakteristik pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar sebagai pendidikan berbasis nilai dan karakter, dan yang terakhir itu hambatan multidimensional yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan AI di SDN 133889 Kota Tanjung Balai. Ketiga ini membentuk sebuah sistem interaktif yang menentukan kualitas dan efektivitas pembelajaran berbasis AI. Adapun pertanyaan penelitiannya, yang pertama itu bagaimana pengimplementasian AI dalam mendukung proses pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SDN 133889 Kota Tanjung Balai. Dan yang kedua itu apa aja hambatan teknis, pedagogis, institusional, psikologis, dan kontekstual yang dihadapi di SDN 133889 Kota Tanjung Balai dalam mengimplementasikan AI untuk mendukung proses pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Yang pada bab ketiga itu metode penelitian. Nah, metode yang saya gunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena hambatan guru merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat diukur hanya dengan angka statistik, melainkan perlu dipahami secara holistik dan konteks nyata. Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN 133889 Kota Tanjung Balai selama kurang lebih 6 bulan. Informan penelitian itu terdiri dari guru yang mengampu pendidikan Pancasila, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Datanya, sumber data yang saya gunakan yaitu ada 3 teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi. Untuk menjaga keabsahan data, saya menerapkan trimulasi sumber dan teknik member checking serta audit trial. Analisis data ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, and Saldanha tahun 2014, yaitu pengumpulan data, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Demikianlah pemaparan proposal penelitian saya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara teoritis dalam memperkaya kajian interaksi AI di pendidikan dasar, maupun secara praktis sebagai rekomendasi strategis bagi guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan di SDN 1338 Kota Tanjung Balai. Saya sangat terbuka terhadap masukan, koreksi, dan saran dari Bapak demi penyempurnaan penelitian ini. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.